Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah mau nyoba menguraikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini ada tokoh yang memberi warna pada bangsa ini. Salah seperti Bung Karno memberi nama asas yang akan kita anut dengan sebutan Pancasila. Untuk bahasa juga ada seorang dari Madura, yaitu Muhammad Tabrani, yang memiliki ide memberi nama bahasa yang akan dipakai oleh Indonesia merdeka kelak dengan sebutan bahasa Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan pada bahasa-bahasa yang lain kalau hanya sekedar menggunakan nama bahasa Melayu. Dan hal itu diajukan pada Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Sehingga dengan nama bahasa Indonesia maka bahasa-bahasa daerah lainnya juga bisa memberi warna pada bahasa baru tersebut, sehingga tidak tergantung pada salah satu etnis atau suku bangsa, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dari bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Sunda, Jawa, Minang, dan banyak lagi. Sehingga dengan sebutan bahasa Indonesia maka bahasa-bahasa daerah itu bisa melengkapi kosakata yang bisa dipergunakan di Indonesia yang akan merdeka tersebut, sehingga lebih bisa digunakan sebagai alat pemersatu. Makanya dalam Sumpah Pemuda juga hal itu disetujui pada tahun 1928, sehingga dalam Sumpah Pemudanya muncullah bukan menggunakan bahasa Melayu, tapi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi istilahnya bukan bahasa kebangsaan lagi, tapi udah disebut bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu sudah final, tidak bisa digugat, walaupun cikal bakalnya yang jadi modal awalnya itu bahasa Melayu Lingga. Dan setelah di perkembangan berikutnya dilengkapi dengan kosakata yang berasal dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk bahasa asing dan juga bahasa ilmu pengetahuan, sehingga menjadi lebih sempurnanya. Jadi tidak ada itu istilah Mahawangsa Melayu, itu tidak ada. Adanya bangsa Indonesia. Seperti contoh di Eropa, seperti pernah Abah katakan bahwa ada rumpun bahasa Jermanik yang terdiri dari bahasa Inggris yang digunakan di British, ada bahasa Belanda atau Holland yang digunakan di bahasa Belanda, dan juga bahasa Jerman sendiri. Dan bahasa-bahasa itu juga digunakan oleh negara-negara sekitarnya, eksis sampai sekarang. Di samping ya bahasa-bahasa lain, jadi tidak haruslah satu bangsa menggunakan istilah rumpun bahasanya.
itu sesuai dengan rumpun bahasanya. Jadi bisa saja menggunakan nama negaranya sendiri sebagai suatu bangsa, sebagai identitas suatu bangsa. Jadi ya, sorry nih ke orang-orang Malaysia ya yang terlalu bernafsu ingin jadi Big Brothers ya. Kita tidak menafikan bahasa Melayu karena itu merupakan bahasa daerah kita dan terlalu berkembang sampai sekarang, terjaga bersama dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang sebagai bahasa ibu masing-masing suku bangsa. Dan itu siapakah sosok Tabrani ini? Mari kita Abah perkenalkan ya. Bayangin kalau dulu bahasa Indonesia nggak pernah ada, kita mungkin masih bingung, mau pakai Melayu, Jawa, Sunda, tapi semua berubah karena satu orang dari Madura, Muhammad Tabrani. Lahir di Pamekasan, ke 1904 Tabrani bukan cuma jurnalis biasa tapi pemikir yang berani. Tahun 1926, saat jadi redaktur di Hindia Baru, ia nulis ide gila, bahasa kita jangan disebut Melayu, tapi sebut saja bahasa Indonesia. Semua orang kaget, termasuk para pemuda waktu itu, tapi Tabrani yakin, bangsa Indonesia itu belum ada. Maka mulailah dari bahasanya. Dia terus dorong ide ini sampai akhirnya, Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Nama bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Tanpa Tabrani, mungkin gak ada Sumpah Pemuda seperti sekarang. Dan tanpa bahasa yang satu, mungkinkah kita bisa bersatu? Yuk, kenang jasa beliau. Follow untuk kisah inspiratif tokoh Madura lainnya. Nah, setelah mendengar uraian tadi, pasti mudah-mudahan bisa mengerti lah mengapa Indonesia yang akan merdeka nanti menggunakan istilah bahasa Indonesia. Jadi memang itu sudah final, silahkan, dan sekarang sudah diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO, juga di OKI. Jadi silahkanlah, tidak perlu saling mengganggu dengan segala macam pernyataan-pernyataan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa Malaysia adalah bahasa Malaysia, bahasa Brunei adalah bahasa Brunei, bahasa Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Silahkan, sebagai identitas bangsa kita saling menghargai hal itu. Itu saja yang Abah dapat sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya untuk bisa saling berkomunikasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.